Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi dallana ila sabilil jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai pembuka khutbah, kami mengajak marilah kita senantiasa berupaya melaksanakan perintah-perintah Allah secara maksimal sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sekaligus menjauhi segala larangan-larangannya sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi Agung junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah, perkenankanlah kami menyampaikan terkait dengan ilmu tauhid yang tentunya dengan memperoleh suatu pemahaman yang baik tentang ketauhidan ini diharapkan kita dapat menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik sebagaimana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amsala linnas la'allahum yatadzakarun. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon tersebut memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Rabb-Nya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Surat Ibrahim ayat 24-25. Ayuhal hadirun, memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, yakni kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, seperti pohon yang baik, yaitu pohon kurma yang akarnya teguh menancap dalam bumi dan cabang ranting-rantingnya menjulang ke langit. Pohon ini memberikan buah pada setiap musimnya dengan seizin Rabb-Nya, dengan kehendaknya. Demikian pula kalimat iman tertanam di dalam kalbu orang mukmin, sedangkan amalnya naik ke langit, kemudian memperoleh barokah dan pahala amalannya setiap saat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan itu untuk kita manusia supaya mereka selalu ingat dan mau mengambil pelajaran daripadanya, kemudian mereka bertambah iman karenanya. Jika kita cermati kalimat thayyibah ini, apabila diucapkan lalu diamalkan oleh seorang yang beriman, berarti ia benar-benar seorang yang murni dan benar dalam keimanannya dan ketauhidannya. Keimanan yang benar tersebut menghunjam kokoh dalam hatinya,
ia meyakini kebenarannya sehingga akan tampak buah dari keimanan tersebut berupa berbagai macam kebaikan. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam sebuah kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan mengatakan, ketika menafsirkan ayat tersebut, demikianlah pohon keimanan, akarnya menghunjam di hati orang yang beriman secara keilmuan dan keyakinan, dan cabangnya adalah ucapan yang baik, amalan soleh, dan akhlak yang diridhoi Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita mengikuti penjelasan Syekh Abdurrahman di atas, kita dapat menyimpulkan kalimat yang baik, kalimat thayyibah mendatangkan indikasi bagi seseorang yang melaksanakannya. Pertama, ucapan yang baik. Seorang yang benar keimanannya, benar tauhidnya, akan tercermin dari apa yang terucap dari lisannya. Jika keimanannya benar, maka yang keluar dari lisannya adalah kata-kata kebenaran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada orang yang beriman agar berkata-kata yang benar, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Ucapan yang baik yang tidak menyakiti orang lain juga merupakan tanda keutamaan keislaman seseorang. Rasulullah SAW ditanya tentang amalan Islam yang paling utama oleh Abu Musa. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa amalan yang membuat kaum muslim selamat dari lisan dan tangannya. An Abi Musa radhiyallahu an qala qalu ya Rasulullah ayyal islami afdal, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Musa berkata, wahai Rasulullah, Islam manakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, siapa yang kaum muslimin orang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis Sahih Bukhari. Yang kedua, amalan soleh. Iman tanpa amal hampa, sedangkan amal tanpa iman sia-sia. Namun demikian masih ada sebagian muslim yang hanya mengaku beriman tetapi lalai mengerjakan amal soleh. Padahal jika memang benar-benar beriman, seharusnya melaksanakan ibadah dan amal kebaikan lainnya secara berkelanjutan. Ia membangun amalan di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Adapun yang dimaksud amal soleh ini ialah segala amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap dengan amalan itu Allah mendatangkan ridhonya. Kanjeng Rasul Muhammad memberikan cintanya kepada kita, dapat berupa amal sholat, puasa, dan lain sebagainya. Intinya amal soleh adalah amal yang mengundang ridho dan kecintaan, ridhonya Allah dan kecintaan Nabi Muhammad SAW, dan memberi manfaat dan berguna bagi pelakunya, bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, dan seluruh umat manusia. Amalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya adalah tentu saja amalan yang ikhlas, amalan yang didasari dengan ilmu dan keyakinan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata
wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketiga, indikasi pengamalan dari kalimat thayyibah adalah akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dapat dipahami bahwa iman yang dilandasi ilmu itu akan menghasilkan dorongan amal. Ilmu dan amal yang dimaksud di sini adalah ilmu dan amal yang berdasarkan Islam. Maka hasilnya juga mencerminkan nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai Islam melekat padanya. Ia memiliki sosok yang islami atau berperilaku dengan akhlakul karimah, akhlak Islam. Dengan kata lain, seorang yang imannya baik dan kokoh niscaya akan membuahkan akhlak yang mulia. Dalam hal ini akhlak yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang demikian standarnya adalah segala perilaku dan tutur katanya bukan mengharapkan pengakuan manusia, tetapi semata-mata mengharapkan pengakuan dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ia senantiasa bertingkah laku baik ucapan maupun perbuatannya dengan perilaku yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambaran ihsan, setiap perilakunya yakin karena dilihat Allah dan yakin dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharapkan dari Rasulullah SAW dengan sabdanya, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud. Jamaah rahimakumullah, demikian akhlak dan Islam Allah, akhlak dan dalam agama Islam yang telah diperintahkan Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan segala amaliyah apa-apa yang telah kita tahu dari perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul muta'ali anil musyaraki lisairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyil mu'tabar. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin sayyidul abrar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu ila yaumil qarar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.